Pea shooter, dia tuh tanaman yang paling awal bakal kita dapetin dan yang bakal kita sering gunain juga. Asal-usul nama pea shooter itu dari tanaman kacang polong dan namanya itu terinspirasi dari mainan senapan yang mengacu betapa lemahnya senapan mainan ini, sama kayak halnya si pea shooter. Walau lemah, tapi sering dipakai juga. Dia juga asal-usul banyaknya tanaman menembak ya, contohnya kayak si Snoopy sama Repeater. Pea shooter juga punya versi zombinya dan bisa nembakin peluru juga. Di game PvZ 2, dia juga tanaman pertama yang bakal kita gunain pas tutorial. Damage-nya ke zombie mungkin kecil ya, sekitar 20-an doang dengan harga 100 dan cooldown 7 detikan. Ya, tapi lumayan lah. Tapi kalau disuruh nembak zombie ember itu kurang efektif. Mending dipakai instant kill aja kayak Chomper sama Potato Mine. Karena ya, pea shooter ini fungsinya kan buat early game doang. Dan kalau di mod PvZ Fusion yang kemarin viral, gue suka banget sama versi yang Cherry Bomb ini. Sangar gitu. Sunflower, tanaman yang udah pasti ada di setiap level. Karena kita wajib banget bawa dia ini. Jelas lah ya, dia itu terinspirasi dari bunga matahari. Harganya 50 dan cooldownnya juga macam si pea shooter, 7 detik. Dia bisa ngasih kita matahari dalam 24 detik. Dan lu tahu gak, bunga matahari tuh suka banget sama lagu, terutama sama lagu jazz bumi yang berdetak di frekuensi yang bisa didengar sama bunga matahari. Gue juga suka sama lagu yang dinyanyiin yang judulnya itu Zombie on Your Lawn. Counternya itu sebenarnya banyak banget, tapi yang paling menonjol itu zombie miner sama zombie basket ini. Soalnya zombie miner kan bisa langsung ke ujung map dan makanin tanaman dari belakang. Sunflower juga punya versi upgrade-nya, yaitu Twin Sunflower. Tapi ya harganya jauh lebih mahal dengan harga 150 matahari. Kenapa gak 100 matahari aja ya? Kan kali 2 doang. Walnut. Gue kira dia tuh kentang. Ternyata dia tuh kacang yang terinspirasi dari buah kenari. Harganya itu murah 50 doang. Tapi cooldownnya itu lama banget, 30 detik. Yang bakal nyusahin kita kalau ada wave zombie banyak, terus kita gak punya benteng. Ternyata perasaan walnut kalau dimakan zombie tuh rasanya geli-geli. Tapi kenapa pas setengah badannya itu dimakan, dia kayak kelihatan sedih ya? Tanaman ini juga punya durability yang paling keras dari yang lain dan punya banyak versi juga. Kayak versi Tallnut yang tinggi dan gede banget. Dan yang versi merah ini yang bisa meledak kayak Cherry Bomb. Yang versi ini tuh bisa dimainin pas di stage Walnut Bowling doang. Dan Walnut juga tanaman yang bakalan kita sering pakai. Soalnya dia satu-satunya tanaman yang bisa badanin kita dari zombie. Apalagi versi Tallnutnya. Counternya itu zombie tangga, zombie pogo, zombie lompat, zombie udara, zombie lumba-lumba, dan gargantuar ini. Repeater. Ini tuh pea shooter, tapi versi lebih mahal. Dia tuh pakai 200 matahari dan cooldownnya juga 7 detik. Bagus sih buat gantiin pea shooter pas udah late game. Soalnya ya dia bisa nembakin 2 peluru dan bisa hemat tempat juga. Asal-usulnya dia tuh berasal dari jalanan. Ya asli, dia dari jalanan. Dia tuh macam preman gitu, mau zombie ataupun tanaman, dia gak peduli kalau ada yang ganggu dia. Dia bakal hajar di tempat. Punya versi upgrade juga yaitu Gatling Pea yang bisa nembakin 4 peluru sekaligus. Sebenarnya kurang bagus sih harganya. Tapi ya tetap bagus kalau dikombo sama kayu bakar ini. Secara keseluruhan, Repeater tuh dapat dianggap gabungan 2 pea shooter, dan Gatling itu gabungan 4 pea shooter. Dan Gatling juga salah satu tanaman dengan bentuk terkeren ya. Lihat aja dari mukanya, kayak sangar gitu, macam tentara. Harga Gatling juga lumayan mahal ya, karena dia upgrade dari Repeater. Yang Repeater sendiri itu harganya 200 dan Gatling 250. Menurut gua terlalu mahal sih. Mending pakai Repeater aja juga udah cukup. Chomper, tanaman favorit gue sih ini. Simple aja, karena dia bisa makan zombie dan bentuknya juga keren. Biayanya juga lumayan ya, 150 dengan cooldown 7 detik. Bagus di combo sama walnut, karena kalau gak ada badan, pas Chomper makan tuh dia jadi mudah banget kena serang. Tapi ya bagusnya cuman buat instant kill zombie yang tebel doang. Kayak zombie football, zombie ini sama zombie ember. Dan cooldown ngunyahnya juga lama banget, yaitu 42 detik. Walau gue suka sama tanamannya, tetap aja dia tuh kurang berguna. Inspirasi tanaman ini yaitu Venus Flytrap dengan desain yang mirip sama Audrey 2 dari Little Shop of Horror. Nama Chomper itu sendiri berkaitan sama kata kerja chomp yang berarti bertindak mengunyah dan memakan sesuatu yang keras atau yang berat. Counternya juga lumayan banyak ya sebenarnya. Sebenarnya semua zombie tuh bisa nge-counter dia kalau dia lagi makan. Tapi ya paling ganggu itu zombie miner, zombogi, sama zombie joget ini. Cherry Bomb memang rada useless sih. Dari harganya aja 150 dan cooldownnya 50 detik. Damage-nya emang gede, tapi jangkauannya itu cuma 3 kali 3 kotak doang. Kalau zombinya gerombolan sih bagus. Tapi ya paling berguna kalau kepepet sama zombie aja. Cherry Bomb bisa ngeledakin zombie balon juga, zombie renang, bahkan zombie miner. Tapi ya fungsinya itu situasional banget. Bahkan gue aja lebih sering pakai jalapeno atau potato mine aja, yang lebih berguna. Inspirasi tanamannya itu ya pasti cherry. Tapi kenapa cherry? Gue nggak tahu cherry itu bisa meledak. Cherry Bomb itu meledak karena bukan dipaksa ya, tapi karena keinginan mereka yang sendiri pengen meledak.
Snoopy. Jelas, ini tuh pea shooter, tapi versi S. Kekuatannya bisa ngasih damage 20. Dari damage emang cukup biasa ya, tapi efeknya tuh OP banget. Bisa nge-slow zombie sampai 50%. Bahkan, zombie football sama zombie koran ini bisa juga di-slow. Counternya itu zombie sama kayu bakar. Gue dulu pernah coba komboin dua tanaman ini, yang gue kira bakalan ngeluarin peluru api biru, ternyata malah jadi peluru biasa. Asli, gue kecewa banget sih dulu punya ekspektasi begitu. Harganya juga worth it lah ya, 175 matahari, dan cooldownnya juga 7 detik. Cocoknya di barisan belakang aja, dan cukup sebaris petak aja. Karena efek slownya bakalan tetap 50, semisal pengen numpuk Snoopy ini di dua barisan, pot atau mine. Salah satu tanaman yang meledak juga, tapi harus nunggu 15 detikan. Harganya juga murah, cuma 25, dengan cooldown 30 detik. Sebenarnya agak useless juga sih, cuman kayak gimana aja gitu. Jarang banget dipakai, tapi ya harganya juga murah, gak bisa komplain gitu. Dan mendingan dipakai pas awal game aja. Semisal ada zombie ember ini, kan bisa tuh langsung instant kill, daripada nunggu pea shooter yang damage-nya lumayan kecil. Inspirasinya jelas dari kentang. Nama potato man sendiri itu diambil dari kentang sama landmine, atau ranjau darat. Dia itu terinspirasi dari film Swiss Family Robinson, karena George itu puas banget pas lihat zombie nginjek ranjau. Kata spado yang muncul pas meledak itu adalah gabungan dari spad yang artinya kentang dan kapau yang bisa diartikan door gitulah. Bagus juga sih buat counter zombie miner. Gue pikir dia tuh gak punya counter. Puff's Room. Map malam tuh susah banget asli. Untung aja ada jamur ini yang harganya cuma 0 doang. Tapi range serangannya tuh cuma 3 kotak ke depan. Ya kalau dikasih zombie ember aja pasti udah kesusahan banget. Dan untung aja harganya cuma 0. Dan cooldownnya juga lumayan cepet. Jadi ya bisa di spam. Walau ya kudu usaha banget kalau di map malam. Sebenarnya dia tuh versi light dari pea shooter sih, soalnya damage-nya tuh sama, tapi gak punya harga aja. Wajib dibawa sih kalau di map malam. Sun's Room, alternatif Sunflower kalau di map malam. Harganya cuma setengahnya matahari, yaitu 25, dan bisa ngeluarin matahari dalam waktu 24 detik. Pas awal dia tuh bisa ngeluarin matahari yang harganya 15 doang, tapi pas udah 120 detik, dia bakal membesar, terus ngehasilin 25 matahari. Sun's Room itu sebenarnya gak suka matahari ya. Maksudnya matahari yang keluar dari tubuhnya itu. Karena dia tuh gak toleran sama matahari. Dan menurut dia matahari itu kasar. Sama pentingnya juga sama Puff's Room, soalnya cuman dia itu satu-satunya penghasil matahari di map malam. Farm's Room. Sebenarnya gak beda jauh sama Puff's Room, cuman dia itu range-nya bisa sampai 4 kotak. Dan harga mataharinya juga lumayan mahal ya, yaitu 75. Damage kerusakannya juga sama 20 doang. Farm's Room juga bisa di-upgrade jadi Gloom's Room, yang desainnya tuh cukup berubah ya. Dulu gue geli banget lihat bentukannya. Kayak gimana gitu. Gloom's Room punya range 3x3 kotak yang butuh 150 matahari buat upgrade-nya. Farm's Room itu sebenarnya bagus buat counter macam zombie penari ini. Soalnya pelurunya kan bisa tembus gitu ya. Dan gak berhenti di satu zombie doang. Scare This Room. Ini bacanya gimana dah? Jamur penakut aja ya? Ini bagus sih kayak pea shooter, tapi harganya murah. Cuma 25 matahari aja. Range-nya juga bisa nyampe satu barisan map. Tapi ya, kalau dideketin sama zombie, nanti dia bakal ketakutan. Dia tuh terinspirasi dari jamur jaring ungu atau violet cord. Nama Scary This Room itu sendiri, itu gabungan dari Scary Cat yang istilahnya digunain buat nyebut orang yang gampang takut. Tapi, tanaman ini tuh penembak yang paling bagus sih di antara yang lain kalau di map malam. Daripada jamur kecil ini sama jamur gendut. Soalnya range mereka kan kecil banget ya. Hypnos Room. Sound efek hipnonya bagus sumpah. Dengerin dah. Kekuatannya bisa hipnotis zombie jadi kawan kita. Tapi emang perasaan gua aja atau gimana ya? Pas main lagi PVZ ini, zombie hipnotisnya tuh jadi kayak lemah banget. Emang dari dulu begitu kah? Zombie yang dihipnotis tuh juga masih bisa ngeluarin kemampuan mereka. Kayak zombie penari ini yang udah kena hipno. Dia masih bisa nge-spawn teman-temannya, tapi mereka jadi baik. Harganya 75 matahari, lumayan juga ya buat sekali pakai. Dan cooldownnya itu 30 detik. Asal-usul jamur ini tuh kayak gak didasarin ke jamur tertentu, tapi ya didasari konsep sama jamur halusinogen. Jamur Blue Angel. Gue kira bentuk jamurnya tuh bakal mirip sama jamur yang di Last of Us. Jamur semut lah kalau di dunia nyata. Ternyata bukan ya. Ice Room. Menurut gue ini lebih semacam spell ya, tapi versi tumbuhannya. Soalnya dia bisa bekuin full satu map selama 3 detik. Dan efek slow selama 120 detik. Ini juga gue baru sadar, ternyata dia itu bisa ngasih damage loh 20. Gue kira dia itu cuman bekuin doang. Tapi ya, juga punya kelemahan sendiri. Kalau ada zombie yang terbang, zombie terbangnya bakal kena efek slownya doang. Dan kalau ke zombie kereta luncur sama zomboni, mereka bakal kebal sama efek bekunya. Harganya 75 matahari dan punya cooldown 50 detik. Asal-usul jamur ini tuh didasarin ke jamur adas biru yang bisa tumbuh di dekat pohon yang daunnya lagi gugur dan pohon conifer. Doom's Room.
tanaman paling kuat sih dari daya serangnya. Tapi ya, efek dari ledakannya itu jadi ada lubang di petaknya selama 3 menit. Lama banget sih emang. Itu sebabnya dia gak bisa terus-terusan di spam. Dan mendingan dipakai pas lagi mendesak aja. Range dia tuh sebenarnya gak satu map. Dia tuh bisa ngeledakin 5 kali 7 petak doang. Harganya 125 matahari dan punya cooldown 50 detik. Dia bisa ledakin zombie apapun kecuali zombie gargantuar ini. Dan walau lu tambahin pumpkin, dia bakalan tetap ngasih bekas ledakan dan pumpkinnya juga bakalan hancur. Inspirasi dia tuh dari jamur bolete beludru hitam. Kata Doom juga pastinya berasal dari ledakan dan juga sering dikaitin sama bom atom. Gravebuster. Bagus sih pas di map malam dan pas ada kuburan doang. Soalnya kekuatan dia kan cuma makanin batu nisan doang ya. Walau tampilannya serem gitu, Gravebuster itu sebenarnya cat lover. Berarti dia tuh suka gak ya sama cat tail? Gue suka banget sih sama suara dia pas makan. Kayak nyaring aja buat didengar gitu. Harganya 75 matahari dan cooldownnya cepet ya, 7 detik. Buat yang pengen tahu asal-usulnya, sebenarnya dia tuh gak terinspirasi dari tumbuhan apapun. Developernya sendiri desain dia emang mirip sama batu nisan. Ya bisa dibilang cuman batangan kayu atau kulit kayu lah kalau dilihat-lihat dari bentukannya. Kalau enggak ya pastinya dia tuh pasti kayu busuk, soalnya sering ada kayu busuk kalau ada di kuburan. Mungkin begitu, tapi ya kata developernya sendiri aja nggak tahu, kita cuma bisa teori sendiri aja. Oke, mungkin segitu aja dulu. Gue bakal bikinin versi map kolam, kabut, sama rooftop kalau video ini rame aja. Thanks for watching.